Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Raina Rami, merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Pasundan, Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan proposal penelitian tesis saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif menggunakan Lumia Education, analisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajar. Kurikulum yang kita gunakan saat ini merupakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini berfokus pada pengembangan kompetensi seperti literasi dan numerasi. Di sisi lain, kemampuan numerasi ini masih harus ditingkatkan lagi berdasarkan hasil PISA tahun 2018. Kemampuan numerasi siswa SMP ini dengan menggunakan tes soal AKM pada kategori sedang dan lebih rendah dibandingkan jenjang SD maupun SMA berdasarkan Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023 yang disajikan pada gambar di samping. Selain itu, gaya belajar mempengaruhi pemahaman dan pemrosesan informasi siswa termasuk literasi dan numerasi. Penggunaan media pembelajaran interaktif atau disingkat dengan MPI salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa, dan Lumia Education adalah salah satu platform untuk mengembangkan MPI. Dengan menggunakan MPI bisa memfasilitasi gaya belajar seperti auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, oleh karenanya, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education, analisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajar. Nah, selanjutnya tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, menganalisis efektivitas media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, dan yang ketiga adalah menganalisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajar melalui penggunaan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education. Nah, manfaat penelitiannya yakni ada secara teoritis dan praktis. Untuk teoritisnya, semoga dengan adanya penelitian ini menjadi pertimbangan dan juga menjadi sumbang ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika, untuk memanfaatkan media pembelajaran interaktif dalam pembelajarannya. Dan secara praktisnya bagi peserta didik, peneliti maupun pendidik. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Media pembelajaran interaktif adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran yang memperluas keterlibatan dan pemahaman mereka. Aplikasi Lumia Education merupakan platform digital yang menawarkan alat yang memungkinkan pendidik membuat konten pembelajaran interaktif. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan memahami, menerapkan, dan melakukan penalaran berkaitan dengan menyelesaikan atau memecahkan masalah sehari-hari. Soal AKM adalah instrumen yang dimaksudkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dengan mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dan gaya belajar adalah preferensi individu dalam memproses informasi dan pengalaman belajar. Gaya belajar yang dimaksud terdiri dari auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, selanjutnya kajian teori atau studi literatur mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif. Tidak seperti pada metode pembelajaran konvensional, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi sehingga memungkinkan siswa berpartisipasi lebih aktif dalam proses belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran interaktif ini, siswa bisa lebih terlibat dan termotivasi untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks, dan juga dalam penyajiannya bisa secara dinamis dan kontekstual. Nah, hal ini tuh penting untuk membangun pemahaman konsep yang kuat. Nah, selanjutnya penelitian menurut Moreno dan Meyer tahun 2007 menunjukkan bahwa media interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep dan retensi informasi. Nah, contoh dari media pembelajaran interaktif itu seperti Desmos, GeoGebra, Applet, Lumia Education, dan platform lainnya. Dan di kurikulum merdeka ini, aplikasi interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengukur dan menganalisis data statistik dari kehidupan nyata dapat membuat pembelajaran matematika lebih relevan dan bermakna. Dalam proses pengembangannya melalui 3 tahapan, yakni perencanaan, desain, dan pengembangan. Selanjutnya berkaitan dengan
Lumi Education, apa sih Lumi Education ini? Nah, Lumi Education ini merupakan platform digital yang memberikan berbagai fitur yang memudahkan guru dalam mendesain, mengembangkan, dan mendistribusikan media pembelajaran seperti kuis interaktif, video pembelajaran, dan materi yang dapat disesuaikan dengan siswa. Nah, Lumi Education ini juga menjadi suatu novelty atau kebaharuan dalam penelitian kali ini karena penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan Lumi Education. Menurut Brown, platform ini memudahkan guru dalam mengakses berbagai sumber belajar dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperkaya materi yang diajarkan. Lumi Education ini menyediakan lebih dari 40 jenis konten H5P yang dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Nah, selanjutnya ada kemampuan numerasi dan soal AKM. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan menginterpretasikan pemahaman dan penerapan konsep matematis dalam memahami keadaan sekitar, mengembangkan diri, serta menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan numerasi diantaranya menggunakan berbagai simbol angka yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dan berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai format, menafsirkan hasil analisis untuk memprediksi dan membuat keputusan. Namun di sisi lain, numerasi juga mengacu pada kemampuan pemahaman, penerapan, penalaran dalam permasalahan matematika. Nah, soal AKM ini adalah alat evaluasi yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk mengukur kemampuan dasar siswa berkaitan dengan literasi dan numerasi. Karakteristik soal dalam asesmen ini dirancang dengan menyajikan informasi berupa tulisan, tabel, grafik, dan ilustrasi. Menyajikan ilustrasi yang kontekstual dan informatif, dan memiliki unsur edukatif, inspiratif, menarik, dan memiliki nilai kebaruan. Dan terdapat 3 tingkat kognitif numerasi dalam AKM, yakni pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, selanjutnya berkaitan dengan gaya belajar. Gaya belajar ini merujuk pada preferensi individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi. Teori De Porter dan Hernaki tahun 2000 ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Head mengatakan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan berbagai gaya belajar dalam satu aktivitas matematika dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa secara keseluruhan. Nah, untuk ciri-ciri siswa gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik disajikan pada diagram berikut. Nah, selanjutnya ada state of the art dalam penelitian ini. Nah, jika diambil 3 topik utama dalam penelitian ini ada berkaitan dengan media pembelajaran interaktif, kemampuan numerasi, gaya belajar. Nah, hubungan antara media interaktif dengan kemampuan numerasi itu seperti apa yang disampaikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Listriana dan Salsabila mengatakan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif ini dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Dan selanjutnya kita lihat atau menganalisis kemampuan numerasi berdasarkan learning style-nya atau gaya belajarnya, bahwa ternyata kemampuan numerasi siswa itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmeliana dan Lidiawati, Mubarkah dan Masria, dan Roshidi dan kawan-kawan. Selanjutnya, antara kemampuan numerasi dalam menyelesaikan soal AKM juga dibagi berdasarkan tinggi, sedang, dan rendah kemampuan siswa dalam menyelesaikannya. Lalu juga ada berkaitan dengan media pembelajaran interaktif dengan gaya belajar, bahwa multimedia interaktif ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap gaya belajar. Nah, oleh karenanya dalam keterkaitan antara beberapa kata kunci ini, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif dengan novelty kebaruannya itu mengenai Lumi Education. Analisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajarnya.
Selanjutnya ada kerangka berpikirnya. Nah, kita ketahui berdasarkan hasil PISA dan juga Raport Pendidikan Indonesia bahwa kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran jenjang SMP ini lebih rendah dibandingkan jenjang lain. Ini juga harus memperhatikan kepemilikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Oleh karenanya, peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan dengan pembuatan media pembelajaran interaktif ini yang akan divalidasi oleh ahli dan diuji keefektivitasannya sehingga bisa meningkatkan kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajarnya. Dan untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education, ke variabel terikatnya kemampuan numerasi, dan variabel perantaranya gaya belajar. Nah, operasional variabelnya untuk pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education-nya menggunakan model pengembangan ALESI dan ROLIP di mana ada 3 tahapan, yakni perencanaan, desain, pengembangan. Sementara itu, untuk kemampuan numerasi dalam menyelesaikan soal AKM-nya menggunakan indikator Han et al, yaitu menggunakan berbagai jenis angka, menganalisis informasi, dan menafsirkan hasil analisis untuk memprediksi dan membuat keputusan. Untuk gaya belajarnya, kita lihat kecenderungan gaya belajar yang disampaikan oleh The Porter dan The Hernarki tahun 2000, yaitu ada visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk instrumennya ada angket, wawancara, pretest, dan posttest, lalu juga ada angket gaya belajar. Nah, hipotesis penelitiannya yakni terdapat efektivitas media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Yang selanjutnya terdapat perbedaan kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajar, auditorial, visual, kinestetik setelah menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan Lumia Education. Metode dan desain penelitiannya, metode penelitian yang digunakannya adalah mixed method dengan tipe desain penyisip atau the embedded design, di mana desain ini menyisipkan metode kualitatif untuk memperkuat hasil dari metode kuantitatifnya. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pre-test, post-test design untuk mengetahui peningkatan kemampuan numerasi sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran interaktif Lumia Education. Populasinya adalah peserta didik SMP Negeri 1 Cimahi tahun ajaran 2024-2025, dan sampelnya adalah 42 siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Cimahi. Untuk instrumen penelitiannya seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ada tes dan non-tes. Non-tesnya berkaitan dengan angket, media pembelajaran interaktif, dan gaya belajar siswa. Untuk model pengembangannya sesuai dengan yang sebelumnya disampaikan, yaitu menggunakan model pengembangan ALESI dan ROLIP, di mana model ini merupakan model terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak atau teknologi dengan melalui 3 tahapan, yaitu planning, design, dan development. Nah, lalu teknik analisis datanya. Yang pertama, karena menggunakan mixed method, artinya ada analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatifnya digunakan untuk menganalisis perbedaan hasil literasi numerasi siswa menyelesaikan soal AKM dengan pembelajaran menggunakan media interaktif Lumia Education ditinjau dari gaya belajarnya, dan menganalisis efektivitas media pembelajaran interaktif. Untuk media pembelajarannya akan divalidasi dulu oleh ahli materi dan ahli media dengan dimana memiliki kriteria 5, 4, 3, 2, 1, dan kriteria penilaiannya diinterpretasikan dengan kriteria yang ada pada tabel berikut. Selanjutnya, tes numerasinya berupa soal AKM, di mana ini akan divalidasi oleh ahli terlebih dahulu, menguji validitasnya, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukarannya. Selanjutnya, analisis effect size, perbedaan dan peningkatan hasil pretest dan posttest. Untuk effect size-nya menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Cohen et al. Tahun 2007, di mana ini menggunakan nilai rata-rata pretest dan posttest dan diinterpretasikan dengan tabel berikut.
Selanjutnya adalah menguji perbedaan pretest dan posttestnya. Kita lihat ketuntasan belajarnya, uji normalitasnya, uji homogenitasnya, dan uji perbedaan dua reratanya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM ditinjau dari gaya belajar sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran interaktif Lumia Education, dan dilihat juga endgainnya untuk memperoleh informasi berkaitan dengan besarnya peningkatan kemampuan numerasi setelah menggunakan Lumia Education ini. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis data kemampuan numerasi ditinjau dari gaya belajarnya. Kita lakukan uji normalitas, homogenitas. Jika misalkan ternyata memenuhi kedua asumsi tersebut, maka dilakukan uji parametrik. Kalau misalkan tidak, maka dilakukan uji statistik non parametrik. Nah, yang selanjutnya adalah analisis data kualitatif. Yang pertama ada wawancara. Wawancara digunakan untuk menganalisis data kualitatif, sebagaimana penelitian ini menggunakan metode mixed method. Artinya hasilnya akan memperkuat hasil dari analisis data kuantitatif. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini adalah menganalisis jawaban siswa dan beberapa penelitian terkait untuk lebih dianalisis secara lebih deskriptif. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitiannya. Prosedur penelitian dalam penelitian ini melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan akhir penelitiannya. Seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Dan selanjutnya, direncanakan jadwal penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan dengan rincian penelitian sebagai berikut. Diharapkan peneliti bisa melaksanakannya sesuai dengan jadwalnya supaya hasil yang diperolehnya lebih maksimal dan juga aktual untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan pembelajaran matematika saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.